Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo teman-teman podcast, kembali lagi di podcast Pojok Tarbiyah. Nah, di sini aku sendiri Fitra Rahma merupakan mahasiswa pendidikan agama Islam. Nah, di sini aku nggak sendirian nih teman-teman. Aku ditemani oleh narasumber kita yang hebat dan keren, yaitu Mbak Siva Kolbi Nuria, merupakan award beasiswa di Jarum 40. Nah teman-teman sekalian, Mbak Siva ini selain aktif di organisasi, beliau juga sangat-sangat aktif di volunteer. Nah mungkin sebelum lanjut, Mbak Siva boleh dong perkenalan diri dulu, mungkin dari universitas mana, jurusan apa, serta angkatan keberapa ya Mbak? Boleh Mbak? Boleh banget Fitra, thank you ya udah di-invite di acara ini. Jadi kenalin, halo teman-teman semuanya, nama aku Siva, aku dari Prodi Pendidikan Agama Islam, mana suaranya Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Yeay. Aku dari UIN tentunya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan di sini aku itu jadi awardee beasiswa Jarum yang ke-40. Gitu Fitra. Walah, Mbak aku mau nanya nih, tentunya Mbak tuh sebelum daftar beasiswa Jarum ini tuh apa sih yang membuat Mbak Siva itu tertarik untuk daftar beasiswa ini ya? Hal-hal apa itu? Yes, sebenarnya kalau misalkan ditanya apa yang membuat aku tertarik untuk daftar beasiswa Jarum, karena di Indonesia kan banyak banget ya beasiswanya. Ada BIB, ada Basnas, ada beasiswa unggulan dan beasiswa yang sebelah Genbi gitu ya. Sebenarnya banyak sekali pilihannya. Tapi kenapa pada akhirnya aku cuma daftar beasiswa Jarum aja? Karena gini teman-teman, kalau aku melihat kriteria-kriteria yang ada, kalau misalkan di beasiswa lain tuh ternyata ada persyaratan prodinya tuh harus ekonomi atau prodinya harus tentang hukum dan lain sebagainya. Nah, aku sebagai dari Prodi Pendidikan Agama Islam tentunya concern dong, karena emang wah aku masuk kemana nih, beasiswa mana yang bisa aku daftar gitu. Nah ketika aku ngelihat beasiswa Jarum, wah ini beasiswanya benar-benar inklusif banget, se-inklusif itu, mau kamu dari prodi keagamaan pun, mau kamu dari banking, kamu dari psikolog dan sebagainya, itu bisa banget untuk daftar beasiswa Jarum. Nah itu makanya aku tertarik tuh untuk daftar beasiswa Jarum. Dan tahu gak sih, aku itu 2 kali ikut BGTC-nya. Jadi BGTC itu Best One Goes to Campus. Itu sosialisasi Jarum yang ada di kampus-kampus. Nah salah satunya di UIN. Nah aku ikut 2 tahun berturut-turut karena emang se-excited itu buat ngelihat sebenarnya beasiswa ini tuh kayak gimana. Dan yang kedua yang bikin aku more interest adalah ketika aku ikut BGTC-nya. Dan vibes-nya itu benar-benar para beasiswanya ya, para penerimanya tuh keren banget, kelihatan banget ambis banget, kelihatan banget positif vibes-nya banget. Pas itu aku ketemu sama Kak Bomji dan itu kayak benar-benar memotivasi aku kayak wah ini gila, keren banget acaranya, dan aku akhirnya mutusin untuk daftar beasiswa Jarum kayak gitu. Oh, berarti Mbak siswa ini bisa dikatakan termotivasi dari orang-orang keren yang lingkungannya sangat-sangat positif ya. Mbak, boleh tahu nggak sih gimana sih dulu perjuangan awal ya Mbak Siva sebelum daftar ini? Kan tadi tuh hal apa yang buat Mbak Siva tertarik ya. Nah ini tuh gimana sih perjuangan Mbak Siva, usahanya Mbak Siva ketika mau daftar beasiswa ini ya? Jadi emang kalau dibilang perjuangan ya, dan sebenarnya perjuangan untuk beasiswa Jarum bisa dibilang menurut aku benar-benar memorable. Karena emang senaik turun itu dari segi mental, dari segi effort juga ya teman-teman. Berarti harus kuat-kuat mental ya Mbak? Benar. Jadi gak cuma berkas administrasi dan lain sebagainya, tapi karena memang saat itu aku kan juga jadi ketua kepanitiaan gitu kan. Nah itu benar-benar posisinya aku udah capek, aku harus ngurusin banyak berkas di beasiswa Jarum, tapi syukurnya kan lama pendaftarannya, jadi masih ada jeda. Nah sebenarnya yang bikin aku lebih draining tuh di masa tes offline ya teman-teman, karena di tes offline itu ada sesi wawancara dan ada tes tentang kepribadian. Jadi aku ngerasa di situ benar-benar kita diuji seberapa layak sih kita untuk jadi beasiswa Jarum, dan posisinya pas itu benar-benar nabrak banget sama hari H si acara kepanitiaan aku. Jadi aku ngerasa wah ini benar-benar capek gitu. Jadi mungkin perjuangannya di situ sih teman-teman, di tes offline-nya. Berarti sangat-sangat ini ya,
keras ya perjuangannya bisa dibilang ya Mbak. Benar banget. Nah selama kegiatan di beasiswa Jarum dan Mbak dinyatakan lulus itu tuh kesan apa sih yang paling berkesan atau kegiatan hal-hal apa yang membuat Mbak Siva tuh berkesan itu? Di beasiswa Jarum ya? Iya. Wah, kalau di beasiswa Jarum tuh sebenarnya nggak ada yang paling berkesan karena semuanya tuh berkesan banget teman-teman. Walah. Itu kamu kalau tahu beasiswa Jarum tuh it's not just about money, bukan cuma uang doang, tapi itu tentang kebersamaan, tentang orang-orangnya juga. Jadi di beasiswa Jarum tuh ada beberapa program Fitra. Iya. Salah satunya adalah CB dan LD. Karakter building itu kita dibawa ke Purwakarta untuk bermain di alam liar. Kita survive benar-benar kayak anak alam, tahu nggak sih yang bawa tenda, tidur di tenda gitu-gitu. Terus kita ngekano di tengah waduk Purwakarta yang paling besar, Waduk Jatiluhur teman-teman. Dan itu bener-bener ngajarin aku betapa ternyata overthinkingku, aku kan berbadan besar ya. Ternyata overthinkingku untuk nyelesain semua itu tuh terpatahkan gitu. Aku ternyata bisa ya, asalkan ada dukungan dari teman-teman beasiswa Jarum yang lain. Terus ada juga LD, kita dibawa ke hotelnya elit banget, dan di situ kita diajarin gimana cara untuk menjadi pemimpin yang baik gitu. Diajarin juga gimana untuk public speaking yang baik juga. Jadi kalau misalkan ditanya mana yang paling memorable, semuanya itu memorable. Bahkan ketika aku terjun di beasiswa Jarum Arjuna itu kayak kumpulan beasiswa Jarumnya Jogja. Di situ aku belajar banyak sekali dari orang-orangnya. Dari aku ketemu perspektif baru juga dari orang-orangnya, karena di situ kan benar-benar beragam ya, nggak cuma kalau kita kan mainnya sekarang di UIN aja. Nah, kita ketemu orang yang non muslim, kita ketemu orang yang pemikirannya tuh jauh lebih variatif. Nah, itu aku suka banget di sana. Jadi kalau ditanya itu sih, semua itu berharga. Berarti bukan cuma tentang uang yang Mbak Siva dapat ya, tapi tentang lingkungannya, tentang orang-orangnya, tentang apa yang didapat Mbak Siva itu sangat berkesan ya teman-teman. Betul banget. Nah Mbak Siva, kira-kira ada nggak sih tantangan yang Mbak Siva hadapi selama menjadi award beasiswa Jarum ini? Tantangan yang Mbak Siva mungkin pernah rasain ya ketika ada di lingkungan beasiswa ini, mungkin mempertahankannya atau gimana? Bisa dong jelasin Mbak. Yes, dari tadi kan kita emang udah kayak nunjukin bahagianya gitu ya. Kalau tantangannya itu sebenarnya lebih datang ke diri aku sendiri. Kayak bagaimana cara diri aku untuk beradaptasi di lingkungan yang benar-benar sevariatif itu. Dan for your information juga, kalau di beasiswa Jarum kan semuanya tuh anak-anak ambis teman-teman. Wow, jadi seberapapun kamu berprestasi masuknya ke sana, pasti ada banyak sekali orang yang jauh lebih daripada kamu gitu. Aku itu tantangannya lebih ke arah insecure sama nyesuaiin ini sih, keambisan orang-orang gitu kan. Karena kadang aku ngerasa kayak wah aku ketinggalan banget nih dari teman-teman dan lain sebagainya. Dan FEI juga aku kan diangkat jadi kadif eksternal ya. Jadi di Arjuna itu ada struktur kepanitiaannya. Nah aku di situ jadi kadif eksternal. Nah tantangan kedua juga aku tuh berusaha untuk nge-provide semua anak biar mereka ngerasa nyaman di beasiswa Jarum Arjuna gitu. Kayak misalkan ini kan ada BGTC, program yang lagi berlangsung sosialisasi kampus-kampus. Ada 9 kampus ya. Jangan lupa datang untuk jangan lupa teman-teman 3 kampus selanjutnya ya, yang kemarin karena udah 6 kampus. Nah itu lebih ke arah gimana cara aku biar semua panitia itu bisa berjalan dengan nyaman. Ya kan, karena memang beasiswa Jarum bisa dibilang kan mereka punya their own pendapat, punya argumentasi. Jadi ada beberapa gesekan, ada beberapa miskom dan sebagainya yang membuat kepanitiaannya tuh nggak terlalu move secara fast gitu kan. Nah di sini aku bertugas untuk menengahi semuanya, dan aku mencoba untuk biar teman-teman semuanya itu secara kesejahteraan mental dan fisik itu bisa terprovide kayak gitu. Oke, sangat-sangat keren ya teman-teman semuanya.
Nah, di sini aku mau nanya nih, Mbak Siva selama menjadi award beasiswa di Jarum ini, apa sih peran Mbak Siva dalam melakukan kegiatan sosial atau proyek-proyek dalam beasiswa ini, gimana Mbak? Boleh dong ceritain? Oke, jadi kayak pengabdian di Beson Jarumnya ya, kegiatan sosial. Kegiatan Alright. sosial. Fun fact-nya di Beson Jarum itu ada yang namanya kegiatan community empowerment. Jadi di sini tuh kayak KKN-nya Jarum. Nah, tapi ini tuh nggak wajib teman-teman. Jadi no worries kalau teman-teman nggak mau ikut nggak apa-apa. Ini yang YMMA, yang mau-mau aja. Jadi di Beson Jarum tuh ada CE. Kita itu bisa banget untuk membentuk suatu proker sesuai dengan apa yang kita mau. Contohnya kalau kemarin itu ada timku namanya Cahaya Senja AC. Boleh disapa dulu dong. Yes, hai teman-teman Cahaya Senja. Thank you ya. Semoga proposal kita bisa lolos, wawancara juga lolos. Jadi di situ tuh kita berfokus kepada kesejahteraan lansia. Iya. Gitu. Karena fun fact-nya adalah ternyata kalau di usia lansia itu mereka kan gabut, kurang produktif gitu kan. Padahal di usia senja mereka gitu loh, harusnya kita lebih mensejahterakan mereka dengan kegiatan yang produktif gitu kan. Akhirnya kita mencoba untuk memberdayakan mereka dengan suatu kegiatan kayak gitulah. Oh gitu. Berarti sangat-sangat bagus ya. Nah tadi kan Mbak Siva tuh pernah bilang ya, kalau misalnya tantangan terbesarnya Mbak Siva itu tuh dari diri Mbak Siva sendiri ya. Betul. Nah ketika Mbak Siva masuk ke beasiswa ini tuh, apa mungkin gak sih Mbak, apa Mbak tuh pernah kepikiran, pernah ingin mengubah tujuan hidup Mbak atau gimana ketika melihat teman-teman yang sangat berkreatif ya Mbak, sangat bervariatif ya. Betul. Mbak Siva pernah gak sih kepikiran ingin mengubah tujuan hidup Mbak ketika masuk ke lingkungan ini? Mengubah tujuan hidup itu menurut aku enggak juga, tapi mengubah cara the way I live gitu. The way I live kayak gimana cara aku hidup untuk menjadi manusia yang seutuhnya gitu. Karena sebelumnya aku mikir kayak semua hal tentang kehidupan adalah seberapa banyak piala kamu yang ada di kamar kamu, seberapa banyak prestasi kamu gitu-gitu. Tapi semakin aku mengejar itu semua, ketika aku melihat teman-teman di Beson Jarum masih ada yang jauh lebih dari aku, akhirnya apa? Aku nggak pernah puas, aku ngerasa capek untuk ngejar itu semua. Aku nggak pernah ngerasa appreciate myself. Oh thank you ya udah jalan sejauh ini, thank you ya udah banyak menciptakan prestasi, karena aku ngelihat ke atas terus gitu. Nah ketika aku masuk ke dalam beasiswa Jarum, aku mencoba mengubah cara pandang hidup aku kalau menjadi manusia seutuhnya itu bukan tentang piala atau prestasi, tapi tentang bagaimana cara kamu bisa hidup dengan apa yang memang benar-benar yang kamu inginkan kayak gitu. Jadi aku ngerasa I can more slow down right now, dan aku bisa lebih appreciate myself untuk hal-hal sederhana, gak cuma untuk prestasi loh. Bahkan kita harus berterima kasih kalau misalnya kita tuh udah bangun pagi, kita udah bangun dengan semangat yang baru, itu udah appreciative banget kayak gitu. Berarti cara pandangnya Mbak Siva tuh makin bagus ya Mbak. Betul banget. Nah selanjutnya tuh Mbak, aku tuh mau nanya nih, menurut Mbak tuh soft skill apa sih yang paling berkembang di dalam diri Mbak tuh? Setelah ikut beasiswa Jarum ya? Iya Mbak. Alright. Kalau ditanya tentang soft skill apa yang paling berkembang, aku lebih ranah ke emotional regulation. Jadi kayak regulasi emosi. Karena sebelumnya aku kan beberapa kali ikut kepanitiaan gitu kan. Memang kita itu udah ketemu dengan banyak orang gitu. Dan di situ aku kurang mengakomodir semua manusia itu, kayak aku kurang bisa beradaptasi dengan tipe kepribadian orang yang berbeda. Ya mungkin kita juga nggak bisa ya semuanya gitu. Bener, iya sih, bener juga. Jadi pas itu ketika aku disuruh untuk jadi ketua, I just focus on the program, cuma fokus ke program aja. Padahal di balik itu semua, kan organisasi dibuat untuk membuat orang itu bertumbuh, ya nggak? Iya, betul sekali. Banyak sekali, misalkan HMPS lah katakanlah, atau apa gitu. Semua orang itu lagi belajar kok di sana gitu. Apalagi kan aku tipe orang yang perfeksionis ya, jadi aku seringnya kayak, oh ini program, mau kamu capek atau enggak harus berjalan dengan baik kayak gitu. Aku lebih ke rational things gitu. Tapi ketika aku di Beson Jarum,
aku berefleksi kepada diriku di masa lalu, ternyata membuat orang bertumbuh di wadah itu kayak benar-benar merasa aku terharu gitu melihat proses orang bertumbuh gitu. Jadi kalau ditanya apa yang berubah soft skillnya, mungkin dari ranah itu sih teman-teman, emotional regulation sama adaptasi sama teman-teman. Tadi di kegiatannya Mbak, kegiatan kampus juga. Nah ketika Mbak mengikuti beasiswa Jarum ini nih, ada nggak sih kayak pengaruhnya terhadap akademik atau organisasi Mbak? Mungkin waktunya yang bertabrakan, atau ketika Mbak menghadapi pengaruh ini tuh Mbak buat list waktu atau gimana gitu Mbak? Boleh dong ceritain atau spill caranya gimana kalian? Benar banget, mungkin ini jadi salah satu problemnya mahasiswa ya, karena untuk mengatur waktu itu benar-benar susah banget. Iya betul kita sekali. membagi waktu antara kuliah yang benar-benar materinya, benar, organisasi, terus kepanitiaan, terus ada acara-acara kayak gini juga. Nah kalau aku sendiri sebenarnya aku punya yang namanya prioritas time management. Jadi kamu tuh harus ngerti sebenarnya yang kamu benar-benar pentingin tuh apa dulu. Kalau misalnya bisa dikerjain nanti, ya nanti aja kayak gitu. Nah, salah satu tipsnya adalah aku selalu punya Google Calendar. Nah, Fitra punya nggak? Aku mungkin sekarang belum ya Mbak, masih semester awal nih. Iya, masih semester 2 ya, masih adaptasi lah ya. Nanti ini mau bikin ya Mbak. Makasih dong sarannya Mbak. Jadi di Google Calendar itu kita kan bisa ngeset di jam berapa, misalkan hari Senin di jam berapa kita ngapain dan lain sebagainya. Aku tuh selalu punya itu teman-teman. Biar apa? Biar kita tuh tahu seharian tuh kita mau ngapain aja. Nah, ketika ada satu progres yang nggak kita miss atau nggak kita lakuin di hari itu, kita bisa allocate di next day kayak gitu. Misalkan kayak podcast ini juga masuk ke dalam salah satu list aku gitu. Karena misalkan tadi ada agenda jam sekarang harus di podcast, terus habis ini mau kemana aja. Jadi kayak udah flow-nya tuh udah tahu mau ngapain aja. Jadi hidup tuh bukan nggak ada kata gabut gitu loh. Karena segabut-gabutnya itu sebenarnya masih banyak kok yang bisa kamu lakuin, kayak sekedar baca buku atau nonton Netflix tentang apa sih mengejar mimpi kamu dan lain sebagainya. Itu banyak sekali teman-teman. Wow, sangat keren sekali ya teman-teman. Ada listnya, udah tertata dengan baik kegiatan apa aja yang dilakukan ya Mbak. Betul. Nah Mbak, aku tuh mau nanya lagi nih, menurut Mbak tuh nilai apa sih yang harus dimiliki oleh seorang beasiswa Jarum ini? Nilai utamanya yang harus ada di dalam jati dirinya ya Mbak, yang harus melekat di seorang beasiswa Jarum ini ya. Yes. Jadi kalau aku ini bersinggungan juga yang tadi aku bilang, kalau di beasiswa Jarum orangnya tuh variatif. Jadi nilai utama yang ada di beasiswa Jarum sebenarnya kuncinya adalah satu. Jadi diri sendiri teman-teman. Jadi diri sendiri. Jadi kita tuh sebagai manusia nggak bisa disamaratakan. Kamu orangnya tuh kayak gini itu nggak bisa teman-teman. Kita tuh prinsip aku sekarang itu ikut beasiswa Jarum. Pokoknya jadi diri sendiri, and then kamu nikmati kehidupan yang sedang kamu lakukan kayak gitu. Mungkin Mbak Siva boleh dong kasih pesan-pesan ke para alumni beasiswa Jarum itu apa sih pesannya Mbak Siva? Alumni atau awardee nih? Untuk alumni beasiswa Jarum kedepannya ini. Maksudnya calon beasiswa Jarum yang ke depan? Iya. Alright. Nah ini karena bukan bentar lagi, ini udah oprek ya teman-teman. Jadi silakan untuk mendaftarkan diri di seleksi administrasi, lengkapin seluruh berkas pendaftarannya ya teman-teman. Jangan sampai miss, karena pendaftarannya kan 2 bulan. Kalian kebangetan sih kalau misalkan sampai miss ya. Dan kalau misalkan kalian tanya, ini banyak banget yang tanya ke aku, gimana tips untuk lolos tes offline gitu kan, di tes kepribadian dan tes wawancaranya. Menurut aku tadi kuncinya satu aja, jadi diri sendiri. Nah, ketika kamu jadi diri sendiri, mereka akan tahu kan kalau rekrutmen beasiswa Jarum kan dari HRD sama psikolog. Ketika mereka tahu kamu jadi diri sendiri dan kamu sadar tentang apa yang sedang kamu lakukan dan apa yang sudah kamu lakukan dan apa yang akan kamu lakukan, menurut aku itu udah jadi poin penting yang fundamental banget untuk kamu bisa keterima di beasiswa Jarum kayak gitu. Berarti ini langsung sama tips dengan pesan-pesannya ya Mbak? Iya benar banget, benar-benar. Nah, apa sih harapannya Mbak Siva ini untuk alumni diganti nanti jadi harapan untuk award lainnya?
alumni yang diganti jadi outline-nya harapannya apa? Oh iya, berarti maksudnya teman-teman aku kan? Iya. Yes. Untuk teman-teman aku, love you so much. Aku terharu banget bisa ketemu sama kalian. Menurut aku, ketemu kalian adalah salah satu takdir Tuhan yang benar-benar aku syukuri dan appreciate it so much ketika Sweet aku sekali. bisa mengenal kalian lebih dalam. Jadi beberapa teman yang aku kenal di Beson Jarum dan kita udah lumayan share our thoughts dan kita udah mengenal satu sama lain juga. Dan aku ngerasa Beson Jarum it's not just a person tapi lebih ke sahabat hidup gitu. Benar banget. Jadi sehat-sehat selalu untuk teman-teman semuanya, semangat selalu dan jangan lupa untuk istirahat ya teman-teman karena di Beson Jarum semuanya itu produktif banget coy. Jadi aku harap kalian take a rest well dan jangan lupa untuk berdoa sama Tuhan gitu. Gak kerasa ya Mbak, dari tadi kita udah ngobrol banyak banget nih teman-teman sekalian. Mulai dari Mbak Siva gimana sih dulu daftar beasiswa Jarumnya, tantangannya, pesan dan kesan yang paling berkesan ya untuk Mbak Siva itu tuh semuanya teman-teman. Sampai Mbak Siva ketika masuk ke beasiswa Jarum ini bukan mengubah tujuan hidupnya tapi cara pandangnya tuh lebih baik. Nah sebelum kita tutup boleh dong Mbak kasih pesan-pesan untuk teman-teman tarbiyah. Boleh dong Mbak kasih pesannya. Ini Fitrah juga tarbiyah kan ya? Iya dong PAI Mbak, juga PAI. ini. Halo. Harus jadi penerus ini Beson Jarum ya tahun depan. Okay. Nah untuk saran motivasinya ya, coba semua kesempatan yang bisa kalian coba gitu. Karena aku prinsipnya gini Fitrah, Iya Mbak. mending kita nyoba dan tahu kita gagal daripada nggak pernah tahu kalau kita tuh bisa atau enggak. Jadi kalau misalkan kita daftar Beson Jarum nih ketolak, ya at least kemungkinannya kan 50-50. Betul Kita sekali, gagal nih, berarti next kita harus evaluasi diri, harus evaluasi apa lagi. Coba kalau kamu nggak daftar Beson Jarum, kamu kan nggak ngerti kamu udah Betul nyampe sekali. mana gitu kan kualifikasinya. Kamu nggak punya 50-50 persentasenya itu kan jadinya. Jadi teman-teman harus coba daftar apapun pengalaman kesempatan yang bisa kalian ambil dari organisasi kepanitiaan dan jangan pernah untuk jadi mahasiswa kupu-kupu ya teman-teman. Mau itu kamu sambil kerja atau magang, pokoknya maksimalin potensi diri kamu gitu ya dan jangan takut untuk melangkah karena ini sering banget juga yang datang ke aku ya banyak bilang Kak aku takut banget melangkah. Udah ngelangkain aja, udah coba aja ngelangkain aja maksudnya coba melangkah aja gitu ya, Coba aja teman-teman terus benar berusaha. sekali. Betul, terus berusaha itu kuncinya teman-teman gitu. Berarti kita jangan takut untuk mencoba ya Mbak. Itu Betul. pun kalau misalnya kegagalan yang kita dapat itu tuh ada pengalamannya, kita belajar dari kegagalan tersebut. Nah mungkin sampai sini saja ya Mbak, kita udah ngobrol banyak dari tadi. Sangat-sangat keren sekali ya teman-teman sekalian. Gimana sih Mbak Siva ini? Betul. Oke, mungkin sampai itu aja. Sapa sebelum kita tutup mungkin boleh dong sapa sekali lagi teman-teman tarbiyah. Halo. Oke, makasih Mbak Siva. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, thank you banget Fitra. Oke, thank you juga Mbak Siva. Thank you.